Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kenalin aku Danang dari kelompok 5 kelas RA Komputasi Statistik. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang modul 8 yaitu Komputasi Statistik. Yang pertama lanjut aja langsung ke A, integrasi atau ekspektasi ya. Nah, di sini pertama-tama kita tuh definisikan fungsi dulu, yaitu fungsi fx dan fungsi px. Yang ini langsung aja fungsi f. Di sini function X sama dengan X pangkat 2. Kemudian P itu untuk function X dan D norm. Kemudian dalam kurung X, main 0, standar deviasinya 1. Kemudian kita menghitung ekspektasi menggunakan integrasi numerik di sini. Yaitu menggunakan ekspektasi, kemudian integrate dalam kurung function X, fx di sini dikalikan px kemudian dollar value ya, kemudian langsung print ekspektasi atau ekspektasinya yang tadi itu. Ketika di run maka hasilnya 1. Oke, lanjut ke interpolasi linier. Nah, apa sih interpolasi itu? Kalau sesuai dengan modul, interpolasi adalah suatu metode untuk memperkirakan nilai di antara dua titik. Misalkan di antara titik A dan titik B itu nilainya di mana dia. Kemudian, kalau dalam statistik ya interpolasi sering digunakan untuk memperkirakan nilai fungsi pada data yang pada data titik yang tidak terobservasi berdasarkan nilai yang diketahui. Nah, lanjut ke interpolasi linear. Tentunya kita bikin titiknya dulu. Misalkan di sini kita bikin titik X yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian Y-nya 1, 4, 9, dan 16. Lalu kemudian di sini kita menggunakan fungsi aproksimasi untuk interpolasi linear, yaitu interpolasi linear sama dengan aproksimasi X, Y, X out. Di sini kita pakai 2,5. Kemudian print aja yang tadi. Print PS nilai interpolasi pada X 2,5, yaitu yang tadi ini fungsi interpolasi ini. Terus dollar Y ya. Kita run aja. Nah, nilai interpolasi itu hasilnya ini pada X 2,5 yaitu 6,5. Lanjut ke polinom interpolasi. Nah, di sini kita bikin polinomial derajat 3 ya ke dalam data. Nah, polinom fit-nya di sini kita sama dengan LM dalam kurung Y polinom X, 3. Lalu kita untuk memprediksi nilai pada X sama dengan 2,5. Nah, di sini prediksi value-nya atau prediksi dari polinom fit-nya itu yaitu new data, membuat data baru, kemudian masukin aja data frame yang tadi X sama dengan 2,5. Oke, kemudian print, di sini panggil lagi prediksi value-nya yang ini ya. Oke, jika di run, maka hasilnya polinom pada X sama dengan 2,5 yaitu adalah 6,25. Oke, mungkin cukup itu dari penjelasan aku. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya. Terima kasih. Dan di sini ada fungsi untuk menghitung integral menggunakan metode rimel kiri, kanan, sama tengah. Jadi ini digabungin. Yang untuk yang kiri itu pakai yang left ya, function f, a, b, n, rule left. Terus kalau untuk yang masih untuk yang left, masukin juga x-nya ya a, b sama dengan h sama if rule-nya juga left di sini. Untuk yang right itu dia kita pakai yang else if, terus yang mid pakai juga yang else if. Kemudian untuk bilangan kanan, parameternya masih sama. Fungsinya juga, di mana D, kita masukkan nilai B min A per N. Dan sumnya kita masukkan 0. Dan untuk I, yaitu 1 sampai dengan N. Dan untuk sum, kita masukkan sum sebelumnya,
ditambah F di mana A tambah I dikali D. Untuk fungsi F yang ini sedikit berbeda dari yang Riemann kiri. Kemudian kita return, kita gunakan fungsi F kembali, masih sama seperti sebelumnya. Dengan intervalnya sama dan subintervalnya juga masih 100. Kita print, hasilnya ada 0,63596 dan integratnya juga masih sama. Di sini, Riemann kanan nilainya lebih kecil dari Riemann kiri. Kemudian kita akan mencari Riemann tengah. Kita masukkan fungsi dengan parameternya f, a, b, dan n kembali. Untuk d masih sama, yaitu b min a per n. Sum nilainya 0. Dan untuk i, yaitu 1 sampai dengan n. Untuk sum, kita masukkan nilai sum sebelumnya, yaitu 0, ditambah. Nah, di sini untuk f-nya masih beda, yaitu a tambah i dikurang 0,5 dikali d, kemudian dikali d. Kemudian kita return, fungsi f-nya juga sama, yaitu x per akar x kuadrat min 4. Untuk intervalnya 3 sampai 3,5 dan memiliki 100 subinterval. Kemudian kita print dan mencari nilai integrate-nya. Di sini hasilnya 0,6362131 dan nilai integratnya juga sama. Dari ketiga Riemann, nilai yang paling besar adalah Riemann kiri. Kemudian Riemann tengah dan yang paling kecil ada Riemann kanan. Kemudian Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait metode Newton-Cotes dengan aturan trapezoid dan Simpson. Jadi, metode Newton-Cotes ini dia menggunakan polinomial untuk menghampiri nilai integral. Jadi, yang dihampiri nilai integral itu seperti aturan trapezoid dan Simpson. Jadi, aturan aproksimasi integralnya itu didapat dari aproksimasi fungsi fx menggunakan polinomial Lagrange. Jadi ini adalah rumus dasar dari fungsi trapezoid. Jadi rumusnya adalah b kurang a dibagi 2 dikali fungsi a ditambah fungsi b. Lalu fungsinya adalah fungsi yang ingin dilakukan aturan trapezoid. Kalau di sini contohnya adalah exp x. Lalu dilakukan pemanggilan fungsi trapezoid dengan fungsi yang ingin dihampiri itu adalah xpx. Jadi di sini karena kita sudah didefinisikan di atas, jadi kita masukkan fungsinya f. Lalu untuk batasnya, untuk batas atasnya itu 0 dan batas bawahnya itu 3, atau titik A nya itu 0 dan titik B nya itu 3. Jika dirun, hasil dari trapezoid fungsi xpx itu adalah 31,62. Lalu ini adalah fungsi multiple trapezoid. Dengan inputnya itu f itu fungsi, a itu batas bawah a, b adalah batas atas, dan n adalah subinterval. Jadi bedanya adalah kalau multiple trapezoid itu dia mempunyai interval, subinterval hasil dari partisi. Kalau untuk codingnya itu dia menghitung panjang setiap subinterval sebagai selisih. Jadi yang pertama itu batas atas dikurang batas bawah lalu dibagi jumlah subinterval. Jadi hasilnya adalah panjang setiap subinterval. Lalu yang
kedua adalah inisialisasi variabel sum dengan nilai fungsi di titik awal A. Jadi kita akan melakukan pemanggilan fungsi dengan input argumennya adalah batas bawah yaitu A. Lalu dilakukan looping perulangan dari 1 sampai jumlah subinterval yang dikurang 1. Ini fungsinya untuk menghitung nilai fungsi pada titik partisi dalam. Jadi dilakukan perulangan untuk menghitung titik partisi tiap-tiap batas. Lalu sum yang tadi itu digantikan oleh sum ditambah 2 dikali fungsi argumennya berubah, yaitu A ditambah I dikali D, dan I ini adalah angka dari hasil looping tersebut. Lalu setelah loopingnya selesai itu akan ditambahkan lagi nilai fungsi f pada titik akhir B ke sum. Jadi rumus akhirnya itu dia ada D itu adalah tadi panjang setiap subinterval dikali sum itu yang tadi adalah total, lalu dibagi 2. Ini adalah hasil akhir aproksimasi integral. Oke, untuk pemanggilan fungsinya kita menyediakan fungsi yang ingin diintegrasikan dulu, yaitu dxpx dimasukkan ke dalam variabel f, lalu dilakukan pemanggilan multiple trapezoid dengan argumen pertama itu fungsi yang ingin diintegrasikan, argumen kedua itu batas bawah A, lalu yang ketiga itu batas atas B, dan yang terakhir itu adalah subinterval N. Kemudian hasilnya adalah 19,855. Ini untuk multiple trapezoid. Untuk menggunakan fungsi bawaan dari R atau integrate itu hasilnya 19,8554. Jadi hasilnya tidak begitu berbeda jauh. Lalu di sini ada fungsi multiple Simpson yang pertama. Jadi mirip-mirip yang seperti di atas. Di sini adalah fungsi untuk mengintegrasikan fungsi ke dalam aturan multiple Simpson. Jadi di sini ada 4 parameter fungsi, lalu batas bawah A, batas atas B, dan jumlah subinterval. Untuk codingan yang mencari panjang subinterval itu sama, B kurang A dibagi N, lalu inisialisasi variabel awal itu sama, cuman perbedaannya adalah pengecekan ganjil dan genap. Jika dia hasil dari modulo 2 itu sama dengan 1, yang artinya adalah jika angka loopingnya, urutan looping itu adalah indeks ganjil, maka variabel sum ini akan ditambahkan 4 kali nilai fungsi di titik A tambah 1 kali D. Jika dia genap, maka akan dikalikan oleh 2. Lalu nilai akhir fungsinya itu adalah sum yang sudah dikalkulasikan dalam loop, lalu ditambah dengan fungsi dengan argumen adalah batas bawah ditambah subinterval dikali dengan panjang subinterval. Lalu hasil akhirnya adalah aproksimasi integral, yaitu rumusnya D batas panjang subinterval dikali sum yang sudah dihitung tadi, lalu dibagi 3. Lalu untuk pemanggilannya itu sama, kita mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan, yaitu di sini adalah 2 pangkat X, lalu menghitung aproksimasi menggunakan
fungsi mulsim. Coba di run. Jika menggunakan fungsi mulsim, itu hasilnya adalah 10,098887. Jika menggunakan fungsi bawaan R pakai integrate, itu hasilnya adalah sama 10,098887. Ini menandakan bahwa hasilnya itu mirip dan fungsinya itu adalah pas, dapat digunakan untuk menghitung mulsim terhadap fungsi. Oke, lanjut lagi ke dalam metode Romberg. Kalau metode Romberg ini adalah perbaikan atau improvisasi dari metode Newton-Cortes. Ini juga adalah gabungan dari multiple trapezoid dan ekstrapolasi Richardson. Jadi kalau metode Romberg ini dia pendekatannya iteratif. Jadi dengan pendekatan iteratif diharapkan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jadi untuk pembuatan fungsinya itu sama, ada 4 parameter. Parameter pertama itu untuk fungsi yang akan diintegrasikan, itu adalah batas bawah, dari sini batas bawah, lalu B itu adalah batas atas, lalu N itu adalah jumlah subinterval, lalu diinisialisasi matriks R. Matriks R itu dengan baris dan kolom itu sesuai dengan subinterval, tapi nilainya adalah kosong. Makanya R ini fungsinya untuk menyimpan hasil perhitungan nanti. Jadi setelah membuat matriks itu akan dimasukkan nilai pertama itu adalah menggunakan bootstrap yang sudah didefinisikan di atas. Oke. Lalu mungkin kalau yang nilai pertama ini memasukkannya itu secara manual, cuman yang kedua itu seterusnya itu menggunakan for loop. Jadi for loop ini di sini kan kalau itu adalah baris kolom, jadi baris itu sesuai dengan indeks. Indeks itu adalah i in 2 sampai n. Jadi 2 sampai sub interval. Lalu fungsinya di sini adalah yang ingin diintegrasikan B batas atas batas bawah, lalu 2 pangkat I kurang 1. Ini adalah loop pertama. Loop pertama itu untuk menghitung baris. Nah, kalau loop kedua ini menghitung elemen lainnya. Jadi karena ini I-nya itu adalah baris, jadi J-nya itu adalah kolom. Jadi kalau untuk mengakses baris dan kolom itu di dalam R itu harus menggunakan 2 for loop, karena yang for pertama itu dia untuk di luar, yang kedua itu yang di dalamnya itu untuk mengakses dalam, berarti dia mengakses kolom. Lalu ini adalah rumusnya, 4 pangkat J kurang 1 dikali R baris kolom kurang 1 dikurang R matriks. R ini adalah matriks yang ingin diakses, I kurang 1 J kurang 1, lalu semua ini dibagi dengan 4 pangkat J kurang 1 dikurang 1. Jadi yang dikembalikan oleh fungsi Romberg ini adalah matriks. Lalu fungsi untuk integralnya itu kita inisialisasikan exp. Coba di run dulu. Nah, jadi untuk hasilnya itu di sini matriks. Kalau kita lihat di paling ujung ini, dia hasilnya adalah 19,08562. Nah, bagaimana terkait dengan bawaan integrate? Jadi hasil integrate itu adalah 19,08554.
Jadi hasilnya itu sama, hampir mirip